balik lagi sama gue Fendi, situ Jepang. Ini dia Apple Watch Series 7-nya guys. Gue udah pick up tadi di Apple Store MBS dan sekarang unboxing. Menurut Tandri.chen kayaknya lebih enak unboxing di mana ya? Sini guys, tuh di depan patung Merlion. Oke, jadi ini dia guys, Apple Watch barunya. Ini boxnya warna putih dengan tulisan timbul gitu ya, Apple Watch. Terus di belakangnya keterangan jamnya itu sendiri, dimana di sini gue pesan yang Series 7 green aluminium case dengan Clover Sport Band 45 mm. Dah, langsung aja kita buka. Ditarik begini. Wih, ini dia watchnya dan ini strapnya. Langsung aja di sini ada green peel-nya guys. Kita tarik. Oke. Iya. Biasanya sih gue pakai yang paling kecil ya. Oke, kita amankan dulu nih. Langsung kita buka watchnya ya. Cuman ada gambar jamnya di sini guys. Wih, ini dia. Sini ada tulisan 45 mm. Oke, sampingin dulu. Terus di sini ada biasa kertas-kertas nggak jelas. Sampingin lagi. Nah, ini ada chargerannya yang baru. Apanya yang baru? Karena dia sekarang Type C. Ini mendukung fast charging ya. Nanti gue jelasin di belakang. Sisanya sama sih, magnetik juga ini. Wih, tada. Wah, langsung nyala sendiri. Coba kita setup dulu ya. Disuruh bring Apple Watch-nya. Set up for myself. Terus di sini tinggal di scan aja. Terus gua tinggal pilih restore from backup. Sambil tunggu kita pasangin dulu bandnya. Oke, biasanya nih tinggal next aja. Segini pas lah ya. Sekarang lagi syncing. Kayaknya syncingnya udah mulai jalan nih. Kalau kalian lihat ada lambang Apple Watch yang gue pakai ini udah nggak connect lagi nih sama iPhone-nya guys. Jadi sekarang connectnya kayak yang baru. Oke, impresi awal gua tentang Apple Watch Series 7 ini sama persis ya dengan Series 6-nya. Kecuali di sebelah kiri bagian speakernya yang sebelumnya itu ada 2 strip lubang, sekarang jadi 1 aja. Sisanya sama aja sih, kayak sensor-sensor yang di dalamnya itu juga. Terus secara ukuran berasa sama kedua jam ini, walaupun sebenarnya beda 1 mili. Dan sebagai informasi, kalau sekarang ukuran Apple Watch Series 7 ini ada yang 41 mm sama 45 mm. Yang mana sebelumnya 40 sama 44. Tapi tenang, strapnya sama kok. Gue udah cobain dari strap series 6 dipakein ke 7, aman. Terus warna hijaunya agak gelap gitu ya guys. Jadi kesannya netral. Lebih kelihatan kayak hitam malah sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari sisi tertentu baru kelihatan hijau gelapnya. Wow. Berhasil. Kita cari tempat lain buat shoot guys. Salah satu nilai jual utama dari jam ini adalah layarnya yang lebih luas 20% guys dibanding sama versi sebelumnya. Cukup berasa sih perbedaannya, sampai bener-bener mentok ke sudut gitu. Dengan ini juga terjadi perubahan dari sisi user interface. Misalnya tombol-tombolnya jadi lebih gede, contohnya di kalkulator. Terus kontrol panel kita yang swipe ke atas, sampai sekarang di Apple Watch bisa ada keyboard loh. Dan keyboard ini nggak cuma bisa di tap ya, tapi bisa di swipe juga. Terus kalau kalian mau pindahin kursornya, bisa pakai puteran di samping sini. Tombol hapusnya ada di sebelah kanan, yang mana gue merasa agak mepet ya dengan tombol kirim. Salah-salah bisa nggak sengaja kekirim deh.
lanjut lagi. Selain layar, Apple Watch Series 7 ini juga kedapatan dua watch face baru ya. Yang pertama itu kontur, sama yang kedua adalah modular duo. Dimana kontur ini bener-bener pamerin luas layarnya di Apple Watch Series 7 ya, dan angka-angka jamnya yang di sekelilingnya. Terus satu lagi, untuk modular duo dia bisa kasih banyak informasi ya di watch face ini. Sekali lagi ingat, dua watch face ini khusus untuk seri 7 doang. Oke, sekarang ngomongin spesifikasinya. Dimana Apple ngeklaim si Apple Watch Series 7 ini punya layar yang terkuat ya, yang pernah dibuat dengan crack resistannya. Habis itu dia tahan debu dengan IP6X dan tahan air sedalam 50 meter loh. Terus always on display-nya untuk indoor lebih terang 70%. Wih, sadis. Untuk baterai sama ya, bisa tahan sekitar 18 jam. Dan dari sisi prosesor S7-nya itu sebenarnya juga sama dengan S6. Katanya cuma dilakukan sedikit adjustment untuk mengakomodasi layarnya yang besar. Sisanya kayak performance prosesornya itu sama persis dengan versi sebelumnya. Fitur-fitur lainnya kayak blood oxygen, ECG, heart rate monitor, dan lain-lain masih sama. Nggak ada fitur yang baru di sini. Satu lagi jualannya jam ini yaitu fast charging. Apple ngeklaim kalau fast chargingnya itu lebih cepat 33% loh dari Series 6. Cuma mesti pakai kabel chargeran dia yang USB-C. 0 ke 80% dalam waktu 45 menit. Untuk warna dia ada 5, yaitu green, blue, product red, starlight, sama midnight. Itu buat material aluminiumnya. Habis itu dia punya yang stainless steel dan titanium. Lanjut dari sisi konektivitas dia ada 2, di mana GPS sama GPS plus seluler. Dan untuk ukurannya juga ada 2, yaitu yang tadi gue bilang di awal 41 mm sama 45 mm. Buat harga cukup bervariasi ya guys. Kalian coba intip aja ke website Apple Store-nya. Tapi untuk Apple Watch gue ini yang GPS only 45 mm seharga 649 Singapura dolar ya, atau kalau dirupiahin sekitar 6,8 juta. Dan itu konversi langsung ke rupiah. Jadi belum sama ongkir atau bayar pajak kalau kalian mau kirim ke Indonesia. Dan buat kalian yang mau sikat jam ini, kalian jangan cariin gua ya, tapi kalian cari sg.shipshop. Itu just tip rekomendasi gua. Dan tenang aja, aman kok, gua kenal sama yang urus. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisikin gua aja biar gua ketok ntar miminnya. Yaudah, lanjut kita jalan lagi guys. Keren ya. Klasik nih, apakah harus upgrade dari seri 6 ke 7? Jawaban gue simple ya. Kalau kalian punya pikiran, duh sayang nggak ya buat upgrade dari 6 ke 7? Jawaban gue, udah nggak usah upgrade, karena emang peningkatannya nggak terlalu signifikan. Duitnya kalian bisa simpen nih buat seri 8 nanti. Yang menurut gue, asumsi nih ya, kayaknya bakal terjadi rombak besar-besaran di seri 8. Kalian masih ingat kan leaker-leaker yang bilang perubahan desain yang jadi ngotak gitu Apple Watch-nya, yang semua leaker pada salah tebak gitu. Dan menurut gua sih itu mungkin benar, tapi nggak kejadian di seri 7, tapi di seri ke-8. Kalau itu benar, kalian nggak bakal nyesel upgrade ke seri 8. Itu tadi kalau kalian sayang sama duitnya. Kalau duit nggak masalah, sikat aja. Punya barang Apple terbaru itu selalu menyenangkan guys, apalagi dapat tambahan layar 20% lebih besar dan fast chargingnya. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video-video di channel ini, boleh bantuin gua buat subscribe channel ini ya. Nggak bakal nyesel kok. Sama jangan lupa juga buat like dan share videonya, karena membantu banget supaya YouTube merekomendasi ke lebih banyak orang lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Udah lama gua nggak sepedaan. Cus. Nah, sebenarnya ya udah gitu doang.